di kejadian itu? Ada di bis itu bang. Aneh lihat, jangan sampai doi kena. Jangan sampai dia kena ini. Enggak, versinya ente masuk antara bancakin bang. Iya ngerti bancakin, tapi kan bancakin yang kena atau yang pun nolong ente ini jangan sampai kena juga sebenarnya. Iya. Jadi aneh sengaja masuk. Tapi jagain mereka juga sebenarnya. Biar mereka nggak kena. Karena temen ente yang lain kan udah sangar semua kan. Aduh. Udah muka monster bang. Udah muka monster. Kami putra putri SMK Sinjosep selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Kami putra putri SMK Sinjosep selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Kami putra putri SMK Sinjosep selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, seperti episode host yang satu lagi di part 3, ingatan naruh kisah ini cukup banyak lah. Kita pengen tahu kisahnya di part 3. Kelas 2, yang paling ente inget kisahnya apa bang? Kelas 2. Nih, aneh inget banget. Dan memang itu planningnya itu memang di angkatan aneh. Jadi karena kita ini menghindari keramaian di kandang ya, di Keramat Sentiong, karena mengingat teman-teman kita ini banyak yang tereliminasi dan harus sekolah di sekolah lain, pindah. Kita nggak mau seperti itu bang. Kita nggak mau seperti itu. Kita akhirnya milih di luar dari Keramat Raya. Khususnya titik-titiknya itu di depan Karolus. Kita dibantu sama ibaratnya itu SMA penjaga STM USSR. Dulu ada. Apaan tuh? United School Salemba Raya. Di mana bang? Memang nggak terlalu terkenal kalau di luar dari itu bang. Di luar dari itu. Tapi saat itu dari 93 itu
udah ada emang USSR itu. Jadi SMA apa namanya? SMA Advent 2, SMA 68. Oh, gabungan. Gabungan mereka. Sama Jadi 68. iya, 68 juga sebagian itu ikut. Gila. Terus SMA PSKD 1 depan Cipto. Oh, zaman itu yang patas 2 miring isinya jangan-jangan dia, Bang ya? Betul. Aneh soalnya pernah bentrok, Bang, ingat. Di Kelor. Di Kelor ya. Itu dia rombongannya. Rombongan dia. Aneh pikir PSKD semua. Enggak. Miring tuh. USSR. Jadi USSR ini Advent 2, SMA 68, SMA YBPK, PSKD 1 sama Nusantara DC. Jadi di kelas 2 ini di samping kita ketahuan ada punya kawan dan juga makin bertambah lawan. Dan banyak itu kan gabungan. Oh. Apalagi anak 68 ikut. Anak 68 ikut. Itu yang aneh enggak pikir ya. Lu anak 68 lo gila. 68. Kalau favorit lo, Bang. Itu ikut. Ya, kita gabungan sama mereka nggak gabungan sih, mereka memang rencana, mah. Saat itu kan mereka memang masih terbawa SMA versus STM. Memang STM yang sangat dicintai mereka untuk dinanti ya Budut. Mereka dari dulu memang udah bentrok sebelum sama kita. Jadi mereka memang menanti Budut. Kita turun di sana, kebetulan kita ini dianggap apa ya, kakak tertua mungkin bagi mereka. Mereka ya menyambut dengan hangat, ya kita gabung mereka. Terus itu kita mulailah dari titik itu, kita ya ibaratnya menjegat lawan-lawan kita di situ. Terus lepas dari situ enggak, karena kita belum ada status sama KG dan Maut. Ya kan, belum ada status pertemanan atau bukan. Abu-abu lah ya. Ya terus terang, kalau dari saya nih nggak tahu itu musuh apa teman. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Pas waktu itu ada pertandingan bola persahabatan, karena memang sekolahan kita ini terkenal dengan skill main bolanya. Bermainlah dengan Maut 7. Dan di situ disaksikan sama anak KG juga. Ya akhirnya kita kenal di situ. Kita berteman. Ya akhirnya di situ udah mulai ada tali persahabatan lah dengan Maut. KG dan Maut. Sama perantaranya nih PSKD 2 yang ada di Kelor. PSKD 2 perantaranya. Jadi kita mulailah menjalin persahabatan sama mereka. Makin kuat kekuatannya. Ya sebenarnya nggak gabung juga pada saat bentrok dengan rival, tapi minimal tuh kita ada teman. Itu doang, Bang. Terus terang gue kelas 1 sampai awal kelas 2 nggak tahu gue mana sekolahan temen, mana. Tapi enak ya damai ya? Iya sih. Asik sama KG sama Maut, asik. Bener asik. Ya sempet main ke mana itu di Manggarai itu? Bedeng. Saya doang sempat main. Karena memang saya seneng adventure. Tapi Brothers nggak ikut ya? Brothers waktu itu tuh kan memang mereka udah gabung sama Budut. Enggak, sama si KG. Sama KG. Mereka udah ya kan SMA kan. Brother Fire api. Nah, mereka temenan sama KG. Jadi otomatis kita kenal juga sama mereka. Berarti satu tujuannya rivalnya sama-sama Budut. Betul, Bang. Semuanya. Sampai kita khususnya Israel ini ngelupain rival lama Doski. Sampai lupa lah ya. Lupa lah kalau kita itu memang bentrok sama itu. Ya ibaratnya puji Tuhan ya, yang tadinya kita sempat bentrok tiap hari-hari, eksistensinya jadi berkurang. Damai. Jadi nggak pernah ketemu. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah ketemu karena kita fokus sama yang lebih kuat. Ini lebih terancam soalnya kita sama dia nih. Terus terang saat itu Budut strong, Bang. Diakui lah ya. Strong. Bang juga tahu ya kan. Kelas 3-nya itu yang gue inget Bang Ucok Baris sama Betul. Maxi itu. Maxi.
Maksi siang, Ucok juga siang. Kalau paginya itu si Ompong, Ocil, Acil, ada lagi anak Cililitan, Acil panggilannya. Terus ada satu lagi orang Batak juga. Aneh tahu persis itu, aneh tahu persis karena memang sempet tatap muka sama dia, tatap muka sama dia. Tapi pernah di satu momen emang kejadian bentrok sama Budut sama pas ente aliansi jatuhnya. Bahasa sekarang mah aliansi. Kalau aliansi enggak sih bang. Kalau aliansi ya paling 1-2 kali lah kita ketemu Budut ya. Ketemu Budut. Tapi akhirnya kita di titik akhir kita di Kampung Mayasari. Karena dari kelas 1 kita nih ibaratnya trainingnya ini buat berhadapan sama Budut nih di Mayasari. Dari kelas 1 bang. Dari kelas 1. Karena Mayasari kampung gua gitu. Iya, Akamsi. Anak kampung sini. Dan emang keluarga Mayasari lebih dekat ke 40. Ke 40. Ada cerita historinya. Sih. Ada histori sih bang. Ini bang. Kalau gua. Dan emang zaman kita tuh terkenal rata-rata keluarga PPD itu di Mayasari. Betul. Gimana bang? Jadi memang ada kalau ditarik ke belakang lagi, ada cerita-cerita nih kenapa Kampung Mayasari ini nggak suka Budut. Itu dari awalnya. Tapi Budut waktu itu kan posisi masih nggak masalah nih. Nggak masalah sama Israel, ya kan? Tahun-tahun 92, 93 nggak masalah. Tapi sebenarnya sih di zaman sebelum itu, tahun-tahun sebelum itu ada cerita. Jadi kenek PPD di Tokem nih, ditusuk sama anak Budut siang. Dan kebetulan masih saudara saya. Ditusuknya di Berlan. Itu aneh masih SMP. Dan dari itu malah akhirnya berkelanjutan Mayasari versus Budut 40. Iya, betul bang. Betul. Dan memang temer terakhir PPD 40 kan di Mayasari. Zaman itu ya. Ya, dan temernya juga masih kita punya om ini. Kita masih punya om ini. Dia temernya di situ. Jadi memang garis merahnya nih, benang merahnya nih dari kawan kita satu ini yang domisili di situ bang. Nah, ini kejadian Mayasari pas ente kelas 2 kejadian apa? Jadi kelas 1 sudah ada kejadian tapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar lah bang. Maksudnya ya training aja. Tapi pas kelas 2 ini ada suatu kejadian anak Mayasari ini yang kebetulan nggak di sekolahan kita bang, di sekolah. Di SMA Fransiskus, tetangga kita juga. Ya kebetulan dibilang aliansi juga enggak. Tapi memang dibilang berangkat bareng-bareng sama kita juga enggak. Tapi memang dia ya karena ada temen yang sekampung kan sama dia, jadi barengan terus. Ditusuk. Gue lupa namanya, Elias atau siapa namanya, gue lupa namanya. Itu seangkatan nama saya. Ditusuk tuh dia kelas 2. Ditusuk dan kebetulan abangnya dia ini anak 1 KR. Abangnya dia anak 1 KR. Kalau nggak salah namanya Bertus. Bertus abangnya. Masih orang-orang timur juga. Jadi memang kita kental persaudaraan sesama orang timur. Karena anak Pasir 40 ini lebih dominan anak-anak orang timur. Jadi didukung bang. Untuk eksekusi lah ya. Untuk eksekusi didukung. Jatuhnya ngebales lah ya. Ngebales. Jadi anak Mayasari ini bilang ibaratnya itu ditablokin bang anak kelas 1 kita bang sama anak Mayasari. Kenapa adik-adikan gue sampai kena? Iya. Ya, itu serang gue nggak kena karena gue ya termasuk anak baik-baik ya jadi gue nggak kena tabok. Jadi memang anak nomor 1 sama yang lain kena tabok.
Akhirnya nyusun rencana di luar kalau dibilang sekolahan ya, di luar anak Israel lah bang. Jadi Jatuhnya apa sih nih? iya, jadi perencanaan itu di luar anak Israel. Kita nggak tahu seperti apa ininya. Jadi pertama kali itu sebelum ada perencanaan itu posisinya kita kelas 1 mau naik kelas 2 pernah. Itu gabung sama kapal Blok M dan Halim. Jadi anak kapal Blok M dan Halim itu nyikat anak budut pas di terowongan. Kita setelah terowongan. Oh iya, emang tolerannya harus dibagi-bagi kan? Karena bukan gitu bang. Satu Jatuhnya nadangin ya? satu kita sebenarnya usul saya udah nggak usah gabung sama anak kapal. Karena anak kapal cuma sebagian yang oke, dan sebagian besar itu ngeliat anak kita ya dengan sebutan mungkin Israel ya, yang tadi notabene dalam pemikiran itu terbenci lah. Mereka muka-muka nggak bersahabat lah ibaratnya sebagian. Tapi akhirnya mereka ngeladenin budut dulu, terus ditunggu juga main teh budut. Betul. Jadi dia ngantem budut dulu. Jadi di luar dugaan kita bang. Kita kira mereka ngantemnya ini depan bis. Jadi bis belum lewat dihantam duluan gitu. Gue pilihnya seperti itu. Jadi biar dia kocak-kacir dulu, ya kan, baru nanti lo mau lari kemana urusan sama kita. Ternyata enggak, budut pas lewat bis, set, dihantam dari samping sama belakang. Jadi urusannya yang hantam depan anak kita. Anak kita berawal dari flyover yang di atas tol. Itu ada adik-adikan kita ya, maksudnya masih SMP ya, masih SMP. Itu ngincer supirnya. Dulu itu batu konblok itu ngincer supirnya biar supirnya itu ngerem berhenti. Memang kejadian. Supirnya kena luka berhenti, tarik rem tangan, turun. Dan itu emang kocak-kacir budut di situ ya. Itu kita karena udah dikepung sepanjang jalan keluar Cawang ya. Iya. Sampai Mayasari ya. Dan itu di luar apa sih gue bilang, nggak ini juga bang, nggak imbang, nggak tega bang. Dan emang nggak imbang bang, karena ente jatuhnya kampungan lebih. Betul bang, karena ente sudah penuh dendam gara-gara yang kecus. Itu mau nggak mau ya mau nggak mau harus yang mundur lah secara nggak langsung. Iya, itu anak kelas 1 masih, itu kejadian itu masih kelas 1. Pas kelas 2 kejadian itu ditusuk si anak Fransiskus di Keramat, ditusuk. Mereka ini, nah itu yang lebih imbang. Bukan. Apa ya gue bilang ya bang ya, kalau gue jadi anak budut itu menyayat hati bang. Kalau gue yang jadi mereka ya, itu benar-benar menyayat hati. Dan gue emang ngeliatin bang, setelah kejadian itu besokannya nih gue ngeliat orang-orang yang gue kenal nih anak budut, ini ada nggak, sehat nggak, lolos nggak dari kejadian itu. Puji Tuhan mereka sehat. Jadi ada anak kampungan aneh itu 2 orang, dia di bawah aneh kelas 1, di atas aneh itu tinggal si Complong, Nangki, terus daerahnya si ada daerah Ceger tuh ya, basis budut juga. Mereka masih sehat. Mereka nggak kena. Itu puji Tuhan. Aneh sebenarnya beban. Kalau sampai mereka kena aneh beban. Walaupun aneh cuman tahu ini temannya si ini teman kentalnya si ini, yang kebetulan teman aneh juga. Aneh beban bang. Tapi mau nggak mau ente di posisinya Fransiskus anak Mayasari kena, ente mau nggak mau bantu mereka. Iya. Aneh masuk bang. Aneh masuk ke dalam bis. Pada saat itu. Dan mereka tumpuk-tumpukan kayak ikan yang baru dilepas dari jaring apa ini ibaratnya ikan nih, jaring ikan. Mereka tuh tumpuk-tumpukan bang di dalam. Ya.
sorry gue buka kalau misalnya anak budut ini ya memang ini adanya yang aneh lihat saat itu. Dan maksudnya tujuan ke sini selalu ingat dan pengen minta maaf atas kejadian itu, Bang. Betul. Aneh sebenarnya dalam hati nggak pengen hal seperti itu, Bang. Karena aneh tahu temen deket aneh main bola itu ada yang sekolah di situ. Dan ada di kejadian itu. Ada di bis itu, Bang. Aneh lihat jangan sampai doi kena. Jangan sampai dia kena ini. Enggak, versinya ente masuk antara Bancakin, Bang. iya ngerti bancakin, tapi kan bancakin yang kena atau yang pun nolong ente ini jangan sampai kena juga sebenarnya. Iya. Jadi aneh sengaja masuk Tapi jagain mereka juga sebenarnya. biar mereka nggak kena. Karena temen ente yang lain kan udah sangar semua kan. Waduh. Udah muka monster, Bang. Udah muka monster. Itu bahkan ada temen saya itu mau ngenain ada salah satu yang aneh kenal. Itu aneh sikut, Bang. Akhirnya aneh sempat berantem mulut sama dia setelah kejadian itu. Sama di temen hari lo itu? Sama temen. Berarti misinya dua ente masuk tuh ya. Antara Misinya ngejaga, yang nggak kenal ente sikat, Iya. yang kenal ente jagain. Iya, bener, Bang. Karena ente tahu dendamnya dan perencanaan mereka nih. Karena si siapa nama siklis yang kena? Elias. Kalau nggak Elias. salah namanya. Namanya kalau nggak salah Elias deh. Gue lupa namanya siapa. Dilema juga tuh pada saat itu ya. Bener, Bang. Bener. Ini sorry kawan-kawan, ini gue buka. Karena ini suatu kesalahan dari kita. Kita harus mengklarifikasi. Ya kan, kita harus mengklarifikasi. Ada teman-teman aneh, Bang, yang melarang ini untuk tidak dibuka. Takutnya masih ada dendam. Tapi kalau ada dendam, aneh siap di Japri. Kita duduk nongkrong bareng, kita ngopi. Ya sebenarnya mengklirkan cerita ini, kita berdamai dengan masa lalu dan jadi pelajaran buat generasi sekarang. Sebenarnya. Betul, Bang. Betul. Betul. Memang kita ada alasan. Kita ada alasan seperti itu. Ya itu alasannya. Itu alasannya karena kita kan sering pulang sekolah kan, kita mampir ke sana. Kita party Karena lah. udah kayak keluarga lah ya. Iya, kita party lah. Ibaratnya tuh kalau anak Israel itu, nih ada ayatnya nih kalau anak Israel nih. Jauh dari party ya. Yoi. 1-2 orang berkumpul, maka botol di tengah-tengah kita. Asik. Tagline-nya udah dapet. Tag, Iya. aku bang koko sampai bangun lu. Ya, pokoknya setelah itu sebagian selamat, sebagian enggak lah ya. Iya. Dan banyak korban lah ya. Banyak korban, tapi memang aneh wanti-wanti ke kawan. Ke kawannya. Kalau bisa kita yang ngelupain. Karena ini fungsinya di basis G40 ini Penyeimbang. pengompak. Ngompakin. Nah, yang pressure ini teman aneh. Misalnya pressure besok bawa barang ya. Nah, itu teman aneh ada. Ya kan, teman aneh ada. Dan aneh ini siap kalau tesen sama siapa aja seangkatan aneh karena gue tahu kawan aneh bagaimana. Masing-masing ya. Aneh siap. Itu tesenan sama mereka lah, ibaratnya duet lah. Istilahnya ini balas dendam karena si Elias. Berarti Iya. setelah itu bubar ya kan. Nggak lama, Bang. Tapi itu berkesan bagi anak buduk. Berkesan maksudnya itu hal yang nggak akan dilupakan juga sama mereka. Sampai mereka menghindar, mereka turun di Cawang bawah, mereka naik 53 sampai ke Cinilitan. Dari situ kita anggap mereka sudah tidak mau berhadapan sama kita, bukan takut ya. Juga siapa sih yang mau mati konyol, Bang? Iya. Lama-kelamaan anggotanya kan terluka, ya kan? Gua anggap itu strategi mereka supaya merapatkan barisan lagi biar lengkap ya kan. Karena memang saat itu mereka miring banget. Ya pasti ada api, ada asap pasti mulainya karena dari api yang sudah dilempar ke rival pada saat itu. Betul. Dan memang sempat mereda. Mereda maksudnya nanti kita ke sana, kita ke Maesari ini nggak misi untuk nyegat mereka, nggak. Kita kumpul aja, kumpul ya itu sesuai
sesuai ayat Israel tadi. 1, 2, 3 pasti ada botol tengah. Wah, 1, 2, 3 orang pasti ada botol di tengah kita. Nah, Bang, kita kelas 3, Bang. Story kelas 2. Nah, pas kelas 3. Ada Bang, masih kelas 2 nih Bang. Sorry. Masih kelas 3 nih Bang. Kelas 2. Adik kelasannya diculik. Oh, gimana tuh? Adik kelasannya diculik di Pasar Rebo. Ini yang membuat hati gue teriris. Ini didikan gue soalnya anak ini. Arai. Kok bisa keculik? Dia diculik. Salah jam. Jadi gini, nggak salah jam sih biasanya Bang. Nggak salah jam. Kita dulu memang nggak berdasarkan jam ya. Nggak berdasarkan jam. Kalau saya memang selalu standby di hack. Anak bulu kalau ngelihat saya di hack, ya terus terang mereka kayak mempersilahkan saya di hack. Sampai saya naik, nah, baru nanti mereka yang naik. Jadi dia diculik. Katanya sih sama alumninya. Kalau kata keterangan adik kelas kita ini sama alumninya. Diculik. Dipulangin hari itu juga jam 11 siang kalau nggak salah. Diculik bawa ke Pasar Baru? Gua nggak tahu Bang, dibawa kemana Bang. Cuman yang miris di mata aneh itu dari ini leher nih ke bawah, depan belakang ini itu luka semua. Luka cutter Bang. Penuh Bang, punggung dan depan ini penuh Bang. Itu yang kok ya memang nggak lewat. Adik kelas kita ini untung nggak dilewatin. Cuma miris ya. Tapi kok lu untuk mendapatkan informasi seperti ini kok lu setega itu sih? Gitu doang Bang Bang. Dia cuma pengen dapetin informasi siapa anak Israel yang sering bantai anak budut nih di Mesari. Itu katanya ada fotonya. Jadi ditunjukin fotonya. Ini siapa nih? Ini rumahnya di mana? Ini siapa? Ini rumah di mana? Ya demi keselamatan dia ngoceh dong. Ngoceh. Ini si Jawir, ini si Jalu, si Nelis, ini si Ebleng, ini si Baron. Ini disebutin semua Bang. Ini rumah di sini disebutin. Supaya apa? Dia kagak lewat. Tapi dilukain seperti itu. Dilukain seperti itu Bang. Diturunin di halte Ripoli depan panti asuhan Vincentius. Asli. Ya gua yang didik dia, gua teriris-iris banget. Teriris-iris banget. Akhirnya disitulah gue berperan pas kejadian itu. Kita harus balas. Balas kedua kali. Balas di Mesari lagi. Kedua di Mesari. Selanjutnya terus sampai kita Pasar Rebo. Saya itu mulai dari kejadian itu langsung bablas selalu ke Cibubur. Poin terakhir saya turun Cibubur. Jadi lu kalau bawa nama Cus 40, lu ketemu kita bertiga atau berlima. Berlima tuh sama adik kelas ya, 2 lagi ya. Itu. Setelah kejadian itu. Dan akhirnya frekuensi dalam Senin sampai Sabtu dia dibentrok terus tuh. Bentrok terus Bang. Di Mayasari. Di Mayasari, tapi kalau di Mayasari nggak lama karena memang Mayasari saat itu kayak daerah Brooklyn ya. Brooklyn ya, betul. Brooklyn ya saat itu, dan memang intel ditaruh di mana-mana, take up. Jadi nasi itu juga ngasih tahu, akhirnya kita mereda di sana. Akhirnya saya lah bertiga yang ibaratnya ini ya. Pindah titik nih. Apa ya, gerilya bertiga ini. Saya, Jalu, Jawir, si Nelis. Jadi kita selalu bertiga itu, lu mau satu orang, lu mau rombongan, kena. Gitu Bang. Sampai Cibubur dari Cibubur. Makanya kita di situ namanya menjadi Israel semua kan? Iya, bertiga. Iya, maksudnya nggak ada Mesari, nggak ada aliansi, nggak ada nama Mesari, nggak. Kita bertiga. Sampai
anak Mesari ini yang sekolah sangkatan saya ini, Ikut. dia pagi-pagi ke hack. dia asli. Karena tahu misi ente ya. Iya. Jadi memang kalau di hack pagi-pagi itu kan ada 6 KR, ada budut, ya kan. Itu bonser. Dengan bonser nggak ada bang. Kalau jam segitu nggak ada. Pokoknya jam 5.15 sampai jam 6 tuh nggak ada. Bonser agak siang. Mereka tuh selalu senyum-senyum nyengir gitu kan kalau melihat saya. Ya saya akuin itu. Bahkan saya pernah narik salah satu anak Jus 40 dari angkot. Saya ajak turun di Garuda Cilitan. Garuda Taman Mini. Aneh tarik turun, misalnya gini, aneh ajak naik patah 9 maksudnya. Kalau dia kagak terima, dia mau adu fight, ya udah, gue juga fight. Maksudnya ente ngamanin sebenarnya? Bukan ngamanin bang sebenarnya bang. Aneh pengen tahu aja sejauh mana nyalinya. Iya. Sama-sama sendiri soalnya. Sama-sama sendiri. Jadi kalau aneh naik KWK nih, dia lagi nunggu KWK nih. Ngeliatin aneh nih senyum gimana ya, sinis ya. Jadi aneh nih kayak dikecilin gue senyumnya dia. Jadi gue pengen tahu sampai sejauh mana dia. Aneh pernah ngasih turun, dia bilang sorry bro pagi-pagi kalau mau di jalur. Dia ngomong gitu. Gue bilang gue ngajak lu nggak pakai nama sekolah, pribadi aja. Karena gue udah izin sama temennya. Gue pengen tahu temen lo. Jadi temen gue main bola ini temen SMP-nya dia. Nggak perlu kita sebutin namanya ya. Gue pasti kalau nonton juga tahu deh. Gue pengen tahu. Jadi nggak mau bang. Nggak mau apa nggak berani. Pokoknya aneh kesimpulan dia nggak mau lah. Itu positifnya gitu aja. Dan setiap lihat aneh di hack, doi turun dari KWK. Ini KWK sama bu, sama yang aneh naikin. Jurusannya sama lah ya. Jurusannya sama. Tiap lihat aneh, dia nggak turun di situ, dia terus. Nanti di Bulak Hati dia baru turun. Balik gitu. Lagi padahal. Jalan balik lagi ngumpul sama teman-temannya. Jadi kalau aneh turun di hack, anak budak 6 KR ini mereka ke arah jembatan yang mau masuk ke Respati. Di jembatan situ mereka duduk. Gitu. Karena memang dari komitmen aneh semenjak kejadian 2 kali pahit itu, aneh selalu bawa BR. Aneh selalu bawa BR walaupun dilarang orang tua, aneh harus bawa BR. Ngeri soalnya. Lawan ente udah diincer banget soalnya. Nama ente udah tercatat. Muka bang. Muka ente udah tercatat. Mungkin mereka nggak kenal nama gue, tapi muka nggak bisa dibohongin. Emang zaman itu kita ada zaman yang emang kita bawa foto kodak pada saat tempur. Jadi gampang nandainya. Memang. Dan pernah aneh gregetan. Tiap aneh di hack, aneh ya kayak dikecilin gitulah. Tapi mereka dari di belakang kan, posisi belakang aneh kan. Aneh, ya itu hari udah doping lah ya. Udah doping lah nih. Ibaratnya kalau nggak doping, aneh lawan 8 orang, 10 orang konyol. Iya. Konyol bang. Emang lu Superman ya? Iya. Jadi memang saat itu doping diperlukan. Aneh udah ngedoping. Pagi-pagi, aneh ngedoping. Timpa lagi es teh manis, anget. Naiklah, hike lagi lah. Itu aneh bawa yang panjang. Kalau udah bawa yang panjang, aneh bawa yang pendek bang. Kalau pendek itu aneh nggak pernah lepas. Aneh bawa yang panjang. Bayonet pendek. Kampak. Nah, kampak ada 2 sih aneh bawa, yang satu hilang, yang satu itu yang bikinan. Jadi kayak kampak Wiro Sableng. Jadi makanya aneh dipanggil Jawer itu satu di kelas ngeledekin aneh temen aneh yang Jawa, yang kedua itu aneh bikin kampak nih 2 biji nih 2 mata. Di rumah temen aneh yang di Matraman dulu bikin, dan itu hilang pada saat ada operasi gabungan PM di U Center. Buang. Aneh taruh di lewat lubang-lubang angin bis tuh. Lupa.
Bukan lupa bang, jadi pas belokan dia di Cawang bawah mau naik ke arah Uki, kan belokan agak tajam tuh, itu jatuh bang, banyak barang di situ jatuh, hilang barangannya. Nah, itu Kampak Wiro, makanya Anda bilang Jawara Wiro satu, yang satu lagi ngeledekin yang temenannya Jawir itu yang pertama. Jawa. Bang, kita ke kelas 3 nih bang. Ini cooling down apa gimana? Sebenarnya enggak sih bang, sebenarnya enggak, karena ada kejadian yang menyangkut pribadi, Jadi pas kelas 3, awal-awal kelas 3 ada kejadian yang pahit di keluarga aneh. Sepupu aneh nih anaknya dari adiknya emak punya anak ini meninggal Karena tawuran. Dia udah lulus sebenarnya, tapi dia itu mau beli baju pakaian dalam di Pasar Baru. Nah, dia tinggalnya di lingkupnya anak-anak Budut 12 daerah Bangka. Gitu. Teman-temannya ya? Teman-teman kecil aneh juga. Anak 12 itu. Makanya waktu aneh ngalong ke daerah mistik, aneh itu nggak masalah sama mereka, sama anak-anak selatan, Budut Selatan, nggak masalah. Bermasalahnya itu kan anak 40 yang sering ngalong. Gitu. Tapi kalau pas lihat aneh, doi nggak jadi, karena kebanyakan teman SD, teman main di rumah, kayak gitu bang. Aneh kan SD di sono. Nah, itu kejadian apa sama saudara ente? Jadi saudara aneh itu kejadian pas pulang dia itu belanja pakaian kayak kaos dalam sama baju-baju kaos lah. Itu pulang bareng sama teman-temannya sekampung, anak-anak Budut. Nggak lama tuh ketemu anak Kam Java. Pagi apa siang? Siang, Kam Java siang. 70. Soalnya ketemunya malam. Gua nggak tahu basis berapanya. Nggak tahu bang. Itu ketemu di veteran. Di veteran. Mungkin anak-anak top 12 Masih ingat. yang lulusan 97, 98 tahu itu bang. Kejadian. Karena memang saudara aneh bukan anak Budut. Bukan anak Budut, tapi lingkup dia anak Budut. Saudara aneh anak Yamor. Harusnya lulus 94 karena dia ada masalah waktu itu masuk Pondok Bambu, akhirnya lulusnya 95. Gitu. Kejadian lah di situ. Sampai akhirnya meregang nyawa di pospol Bentrok sama Jawa ya? Juanda, ya. Di pospol Juanda apa di pospol veteran lah. Gitu. Aneh nggak tahu tadinya bang cerita itu bang. Aneh cari-cari dia ke rumah sakit Tarakan, ke segala macem. Malam-malam itu nggak dapat. Nggak ada kepikiran kalau dia itu Bakal lewat. di kamar mayat. Aneh cari semua di UGD. Dan kebetulan salah satu om saya ini kerja di Cipto. Nggak kepikiran juga bang nyari di kamar mayat, nyarinya di UGD. Ya, jadi Reges, namanya Reges kalau panggilannya di kampungan. Kalau di Yamor panggilannya Demek. Kalau nama aslinya Sugeng Prianto. Dan tuh ente dekat banget. Dekat bang, emang itu orang urat takutnya udah putus bang kalau aneh bilang. Udah putus. Nah, setelah kejadian itu akhirnya nanti makin jadi dong. Tadinya mau cooling down. Tadinya bang. Mau cooling down. Nah, akhirnya kebetulan saudara dan keluarga dari nyokap kan banyak yang di selatan tinggal. Di Bangka 2 tuh. Makanya aneh dekat-dekat sama anak patas, anak top 12 itu ya karena teman-teman aneh kecil. Tote, si Cepi, si siapa lagi, aduh anaknya, gue tau bapaknya deh tuh, gue lupa nama anaknya siapa nih. Itu tuh teman gue kecil bang main bola bang, karena gue emang hobi main bola dari kecil.
Jadi teman-teman gue main. Harusnya cooling down, akhirnya makin jadi. Makin jadi bang. Dan gue terus terang gue nyalahin kenapa Nggak terselamatkan. nggak terselamatkan dan ditinggal sama basis 12. Ada datangin beberapa orang. Aneh pukul di depan rumahnya. Aneh pukul di depan rumahnya tuh anak-anaknya. Almarhum Ikin. Burik ya, sorry ya Burik ya. Lu termasuk yang gue cariin waktu itu. Tapi mungkin sekarang gue udah ngelupain semuanya. Gue diikhlasin semuanya. Semoga lu sehat Burik ya. Karena memang dia barengan sama Budut 12. Budut 12 yang siang. Siap. Itu. Gue tahu Burik karena Burik sering main ke Bangka 2. Gue tahu Burik. Iya kan. Dan Cepi segala macam yang tetangga gue persis itu bang, mereka semua bang. Itu gue ngamuk sengamuk-ngamuk ya bang. Ngamuk gue sengamuk-ngamuk ya. Namanya almarhum Ikin, gue sikat depan rumahnya. Terus si aduh siapa satu lagi yang punya percetakan tuh bapaknya tuh gue sikat lagi. Gue marah karena saudara gue ini anak laki satu-satunya dari gue punya. Berarti marah ente dua dong. Pertama ke anak 12 sendiri, kedua ke kampung Jawanya gimana nih ente? Ke kampung Jawa aneh nggak bawa nama sekolahan. Aneh nggak pernah teriak nama Israel. Oh tetap dibales, cuman versinya beda ya? Versinya beda. Aneh bawa nama pribadi, tapi aneh nggak pernah teriak. Aneh sikat bang di CSW. Mau yang anak pagi, mau yang anak siang, aneh sikat di CSW. Yang sama bokinnya, aneh sikat. Mungkin, tanpa melibatkan Budut juga? Enggak. Tanpa melibatkan Israel? Enggak, aneh sendiri. Gue nekat. Saat itu gue nekat. Gue marah, karena itu, apa ya, saudara laki-laki gue yang ibaratnya yang dari kecil tuh emang deket sama gue bang. Dia bang Sugeng Prianto ini Reges alias Lemok. Itu gue marah. Gue nggak pernah ngomong gue sama abang gue juga. Gue nggak ngomong kalau gue itu nyegat anak Amjava, gue nyikat anak-anak Budut top 12 yang deket-deket rumah. Gue nggak ngomong. Pokoknya marahnya dua ya pada saat. Iya. Gue marah sama anak Budut karena kenapa lu tinggalin. Lu marah sama Kamjava karena balas dendam. Iya. Karena memang dia di bola, bang, ceritanya, bang. Di bola, dia sendiri memang nih ibaratnya kayak babi nih kalau saudara gua nih. Kalau maju dia maju terus dia. Nyeruntul. Kagak lihat kanan kiri. Sama belakang, apalagi belakang. Pertama disikat di belakang katanya anak Budut kan. Anak Budut 12 itu katanya dia disikat di belakang. Cepi lah yang cerita, Cepi kan di atas gue setahun. Cepi cerita, jebret. Sama ada temen abang gue dari kecil si, aduh gue lupa namanya. Gede juga badannya bang. Itu dia cerita ke gue. Di situ terpupuk. Yang tadinya gue cooling down, gue nggak jadi. Gue selalu pulang ke rumah saudara gue yang di Bangka 2. Itu 2 bulan kalau nggak salah. Kejadian ente balas dendam itu? Pokoknya hampir tiap hari lah. Aneh standby di CSW, aneh bawa parang. Pokoknya yang berbau Kamjava, waktu itu aneh sikat. Aneh nggak bawa nama Israel. Dan nggak bawa nama Budut juga? Nggak bawa nama Budut. Aneh sedokir aja. Bang, kayaknya di akhir sesi nih bang. Cerita ente cukup dramatis di part 3. Tadi mau disampaikan bang buat temen, rival, sejawat yang mungkin ente lukai atau ente melukai ente. Poinnya gimana? Poin penyesalan sih. Poin penyesalan selalu ada. Dan selalu memang belakangan bang ada bang. Jadi aneh mohon maaf sama alumni 6KR yang seangkatan atau yang di bawah Anies tahun 2 tahun.
sama anak Budut juga yang basis Sus 40, sama anak Java juga yang aneh nggak pernah cerita, aneh teriak aneh anak Israel atau bukan, tapi akhirnya ente pada tahu kalau gua itu anak Israel, akhirnya tahu bang. Aneh minta maaf, itu semua ada alasannya, ya kan? Itu semua ada alasannya, nggak mungkin tadi kayak abang Dawe bilang, tak mungkin ada api bila tak ada asap. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya bisa dibalik seperti itu. Ayam dan telur mana duluan kan gitu kan? Kayak begitu aja. Jadi kita saling bermaafan itu lebih baik daripada kita mengungkit masa lalu. Iya kan bang? Jadi dan ente memaafkan juga yang melukai ente. Pernah aneh terluka, kebetulan di tempat-tempat yang tidak terlihat. Aneh di pantat bang. Kena. Pantat ente bolong. Sama mana bang bolong? Sobek nggak tahu lah tuh pakai apa tuh. Sobek sekitar 8 cm lah. Ente maafin ya berbesar hati. Ya pas aneh maafin sama mereka sama yang pernah melukai ente. Pernah melukai atau yang dia ente lukai. Yang pernah nyegat, iya kan? Mau anak nengkar, pokoknya semuanya segala macam deh. Dan aneh mohon maaf juga buat semuanya. Dan mohon maaf juga nih buat teman-teman yang ada di cerita ini, terutama anak Mayasari diceritakan sama Bang Jawir. Iya. Anak Mayasari, abang-abang, ya kan, yang mungkin yang masih tersisa sampai saat ini, karena memang tinggal dikit bang. Aneh mohon maaf, aneh buka. Ini cerita yang di siang hari, bukan yang di malam hari. Karena yang di malam hari aneh nggak tahu. Itu. Ini yang aneh buka. Begitu aja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita menjadi orang yang baik bagi keluarga dan lingkungan setempat. Amin. Itu aja. Makasih Bang Jawir. Siap, telah berbagi kisah di Bonsai Channel. Kita sama-sama berdamai masa lalu. Amin. Untuk kebaikan generasi masa kini. Ya, cukup dramatis di part 3 cerita Bang Jawir. Dan dia asli dari hati yang paling dalam. Dan intinya dari yang nama-namanya disebut dan merasa tersinggung bukan sesuatu yang emang disengaja atau sengaja ditujukan. Kita sama-sama berdamai dengan masa lalu, berbagi cerita, diambil positifnya, dibuang negatifnya. Tolong lebih bijaksana lagi dalam merespon dan menontonnya. Ya, kita tidak ada unsur doktrin dan kita hanya bercerita tentang masa lalu sekolah di zaman, kebetulan zamannya sama. Ya, tawuran itu pasti hanya berhenti di 3 kondisi yang selalu disebutkan. Masuk rumah sakit, masuk penjara, yang ketiga masuk kuburan. Jangan berhadapan dengan kondisi tersebut itu, dan cukup kita-kita aja yang mengalami. Ya, sekian dari Aneh, Dawe Bonser, dan Jawir, Israel 134. Ya, terima kasih buat TB Production yang mensponsori kita, dan terima kasih untuk penonton-penonton SJOC yang telah menonton kita, dan terima kasih buat teman-teman penonton nostalgia. Sampai ketemu kita di kisah-kisah yang menarik selanjutnya. Sama-sama kita mengamanyakan stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.